Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Adam. Beliau adalah spesialis bedah saraf Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Nah, pada penyuluhan kali ini kita akan membahas tema yaitu low back pain. Apa low back pain itu? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Adam. Pak Dokter, bisa dijelaskan itu? Oh iya. Apa itu low back pain? Baik, Bapak Kim dan pemirsa semua, saya akan menjelaskan mengenai low back pain atau sering disebut juga nyeri punggung atau nyeri pinggang bagian bawah. Nyeri pinggang sendiri itu bisa muncul dari pinggang hingga menjalar ke bokong atau hingga sampai ke kedua kaki. Ya, gejala puncaknya atau terseringnya diderita oleh usia 33 sampai 55 tahun. Tentu dengan seiring waktu gejala yang tadi muncul pada 33 sampai umur 55 tahun itu akan makin lama makin memberat sehingga akan mengganggu produktivitas dari orang tersebut ya, laki-laki atau perempuan. Dan di mana umur 33 sampai 55 tahun itu saya rasa masih usia produktif ya, masih bisa bekerja ya. Kalau kita PNS belum pensiun ya saya kira ya, masih aktif gitu. Jadi sangat mengganggu dari segi aktivitas kerjanya. Sehingga kalau tidak ditreatment maka makin lama akan makin memberat. Nah, kenapa di pinggang bagian bawah? Karena kalau di kedokteran itu tulang bagian bawah itu disebut lumbal. Makanya sering juga nyeri pinggang ini disebut lumbago. Nah, jadi lumbal itu tulang yang menopang berat badan kita. Jadi ada tulang leher, ada tulang punggung, dan ada tulang pinggang lumbal. Tulang punggung bagian bawah ini lumbal namanya. Nah, itu adalah menopang semua berat badan kita. Nah, kemudian juga dia itu sangat aktif. Dia yang paling mobile. Jadi ketika kita jalan, kita gerak, bungkuk, tegak, itu porosnya di situ. Itu penyebabnya apa itu, Dok? Nah, penyebabnya macam-macam, Pak Kim ya. Mulai dari itu proses degeneratif yang terbanyaknya itu proses penuaan, bisa juga karena trauma, bisa karena infeksi, atau bisa juga karena radang, atau malah kalau yang agak sedikit menakutkan karena tumor. Jadi nyeri pinggang itu macam-macam penyebabnya. Cuman terbanyak yang kita temukan adalah karena saraf terjepit atau HNP tadi, ya. Nah, itu pencetusnya banyak sekali. Artinya kalau kita mengalami gejala itu kita mau kemana? Baik, awalnya yang paling penting tentu kita harus tahu gejalanya ya. Gejalanya itu nyeri pinggang yang menjalar ke salah satu kaki ataupun ke dua belah kaki. Jadi bisa satu, jadi bukan berarti oh saya cuma sebelah aja, berarti bukan saraf terjepit gitu, belum tentu gitu ya. Nah, jadi bisa ke sebelah kaki atau kedua belah kaki. Bisa juga dengan gejala kesemutan, bisa gejala baal. Ya, jadi gejalanya itu bervariasi dan yang paling berat bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, itu gejala. Nah, ketika kita sudah menemukan gejala itu yang kontinu ya, lebih dari 1 minggu, sudah di treatment tidak membaik, nah tentu kita sarankan datang ke dokter spesialis saraf atau bedah saraf untuk dievaluasi apakah ini tadi saraf terjepit. Jadi nyeri pinggang itu terbanyaknya akibat saraf terjepit, yaitu HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, tapi kan yang tadi saya bilang, tentu karena yang penyebab terbanyaknya saraf terjepit, tentu kita datang untuk ke dokter saraf untuk menyingkirkan apakah itu saraf terjepit atau tidak. Bisa di Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar? Bisa, tentu bisa. Kita di sini punya dokternya, kemudian fasilitas penunjang untuk menegakkan diagnosanya. Penyakit ini secara umum apa nih namanya? Secara umum orang menyebutnya saraf terjepit yang tadi ya, kalimat awalnya ya saraf terjepit gitu ya. Tapi sebenarnya saraf terjepit tadi itu penyebabnya ada karena penonjolan dari bantalan tulang, hernia nucleus pulposus namanya. Nah, ketika bantalan tulang itu menonjol, maka akan menjepit saraf di daerah
foramen atau kanal spinalisnya. Nah, itu yang menyebabkan nyeri. Awalnya dia sehat ini, supaya agar dia tidak terkena penyakit ini atau gejala ini, apa yang harus dilakukan? Oke. Mungkin kita bertahap dulu ya Pak Kim ya. Tadi kita sudah menceritakan apa sih gejalanya. Kemudian tentu kemana sih datangnya kalau kita ketemu gejala tadi. Nah, setelah datang ke kita, tentu kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya, dan ditambah penunjang. Penunjang apa sih yang sering kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah ronsen. Nah, itu yang paling simple. Nah, ronsen itu hanya untuk melihat tulang. Apakah tulangnya bergeser atau tidak? Kenapa? Dengan bergesernya tulang, tentu sarafnya yang tadinya lewat di sini jadi terjepit. Jadi kita cuma bisa lihat itu. Tapi bantalan yang menonjol tadi tidak bisa lewat dari ronsen. Jadi yang paling ringan pemeriksaan adalah ronsen, tapi hanya untuk melihat pergeseran tulang, bukan untuk melihat bantalan saraf yang menonjol. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? CT scan untuk apa? Untuk melihat nyeri pinggang akibat misalnya tulang bergeser, patah tulang, karena trauma tadi misalnya terjatuh, bisa juga jadi nyeri pinggang. Nah, low back pain ya. Kemudian yang paling superior apa? Yang paling superior adalah MRI. Dengan magnetic resonance imaging namanya, itu untuk melihat secara detail struktur saraf. Kalau tadi kan kita hanya melihat tulangnya, ototnya, sendinya, kalau dari CT scan dan ronsen. Nah, ini kita langsung bisa melihat saraf dengan pemeriksaan MRI itu. Nah, dengan itu kita bisa memastikan, oh ini pasien ternyata HNP. Low back pain-nya akibat HNP, akibat penonjolan bantalan saraf. Atau misalnya, oh ternyata tidak ada HNP. Jadi back pain-nya karena apa? Oh mungkin karena radang sendi, mungkin karena tadi patah di tulangnya, atau mungkin karena otot. Nah, juga bisa menyebabkan gejala yang mirip seperti saraf terjepit tadi. Nah, ketika itu semua sudah tercapai, sudah kita lakukan diagnosa, maka tentu kita pencegahan yang paling penting itu kita bisa melakukan misalnya dengan olahraga. Olahraga yang dianjurkan apa? Berenang dan bersepeda. Jadi olahraga yang mengurangi beban pada lumbal tadi, yang penjelasan saya tadi, bahwa beban terberat di badan kita itu di tulang lumbal tadi. Sehingga olahraga apa yang mampu menjaga badan kita supaya berat badan tidak bertambah besar, tapi otot-otot punggung kita bertambah kuat, olahraganya hanya sepeda dan berenang. Nah, gitu. Kemudian apalagi? Jaga berat badan, kemudian lifestyle. Apa tuh lifestyle? Kalau kita ngangkat beban, misalnya nih sering yang dilakukan oleh ibu-ibu nih, pakai tas sebelah. Berat. Nah, itu membuat beban dari pinggang itu tidak jatuh di titik tengah di lumbal, sehingga belok dia. Nah, kejepitlah salah satu saraf, baik itu di kiri atau di kanan. Kemudian mengambil barang dari bawah misalnya. Kita suka membongkok mengambil barang dari bawah. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menurunkan semua badan kita. Nurun baru kita berdiri. Nah, kemudian untuk bapak-bapak nih Pak Kim, seperti apa ya? Suka merokok nggak? Oh, alhamdulillah. Nah, salah satunya merokok itu juga mampu membuat bantalan tadi jadi aus, karena kering akibat rokok tadi. Jadi sedangkan bantalan tadi struktur utamanya adalah air. Jadi kalau kita sering merokok, maka airnya akan cepat habis gitu. Ketika cepat habis, daya elastisitasnya berkurang, maka akan terjadi penonjolan dari bantalan tadi. Nah, ini buat bapak-bapak yang suka merokok, ini dengarkan nih penyuluhan yang juga ada. Saya berlaku adil. Sekarang ibu-ibu mungkin kalau pemirsa ada nggak yang suka pakai hak tinggi? Nah, hak tinggi juga pencetus untuk HNP. Kenapa? Karena tadi si kaki kita itu tidak stabil berdirinya. Karena hak tinggi nggak mungkin kan kita jadi berdirinya itu
nyaman. Pasti akan butuh usaha badan kita menyesuaikan keseimbangan. Nah, itu yang membuat kerja lumbal jadi lebih meningkat, Pak Kim. Ya, jadi untuk teman-teman yang ibu-ibu yang suka pakai hak tinggi mungkin dikurang-kurangi kalau apalagi disertai dengan berat badan yang tidak ideal ya. Nah, itu ya. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga bahwa tindakan untuk penanganan nyeri itu sendiri low back pain itu banyak. Jadi nggak usah takut para pemirsa, misalnya kita udah minum obat nih dok, takut dosisnya udah over gitu, nanti ginjal kena segala macem. Nah, ketika obat sudah tidak mampu lagi, kita punya tindakan-tindakan minimal invasif untuk menghilangkan nyeri yang kita lakukan di Rumah Sakit Ama Muhtar, yaitu dengan menggunakan kateter yang kita masukkan ke sumsum tulang yang kita akan mengarahkan kateter ke tempat saraf yang terjepit. Nah, di sana kita akan masukkan obat atau kita lakukan tindakan khusus yang membuat sarafnya jadi baal, sehingga dosis obat makan tadi, oral tadi bisa dikurangi. Nah, kalau dengan itu juga sudah tidak bisa, nah terpaksa kita melakukan tindakan yang lebih tadi minimal invasif ya. Kita melakukan tindakan yang lebih agresif, lebih invasif. Apa itu dengan tindakan operasi? Operasi juga bisa kita lakukan di sini. Operasi bisa dengan perendoskopi, bisa dengan terbuka dengan mikroskop, ya, atau bisa juga dengan pemasangan stabilisasi atau pedicle screw namanya untuk tulang-tulang yang bergeser tadi. Jadi ketika tulangnya bergeser tentu jadi tidak stabil ya. Kayak rumah misalnya tulangnya udah retak karena gempa bergeser, tentu kalau ada gempa lagi nggak stabil, maka perlu bantuan kita pasang pen supaya lebih kuat lagi si tulang-tulang di badannya. Nah, itu beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi low back pain terutama akibat HNP, hernia nukleosus pulposus tadi. Nah, kalau dari makanan nih, adakah yang pencegah begitu? Sebenarnya makanan secara langsung menyebabkan HNP nggak ada Pak ya. Tapi tentu kalau misalnya kita kurang kalsium, tulang kita jadi keropos, jadi lemah. Nah, ketika tulang kita lemah, tentu bantalan tadi kerjanya lebih berat sehingga jadi mudah menonjol untuk menekan si saraf tadi. Secara umum sih tidak ada ke arah makanan untuk menjaga supaya HNP ini tidak muncul atau tidak semakin memberat. Lebih ke arah lifestyle, berat badan, olahraga. Lebih sebenarnya itu kegiatan-kegiatan yang memang sewajarnya sudah kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kita. Apakah di rumah sakit kita ini lengkap dengan fasilitasnya terkait untuk penyakit ini? Kita punya tim rehab, rehab medik, fisioterapi. Mungkin nanti secara detail apa sih yang dilakukan untuk rehabnya, nanti mungkin diundang juga dokter rehab kita untuk berbicara lebih lanjut. Kalau perlu nanti mungkin lebih komprehensif ya. Jadi nanti ada dokter rehab yang berbicara, ada dokter saraf yang berbicara ya. Nah, mungkin saya nanti akan lebih fokus ke arah tindakan-tindakannya. Nah, nanti di rehab sendiri banyak alat-alat bisa digunakan. Ada nanti dengan pemanasan ya, dengan getar untuk melunakkan otot-otot yang tegang gitu. Nah, terakhir ini dok, statement closing untuk pemirsa kita ini tentang penyakit ini. Para pemirsa semua, low back pain memang bukan penyakit yang mengancam nyawa, tapi merupakan penyakit yang mengganggu kualitas hidup kita. Oleh karena itu, apabila kita sudah merasakan nyeri pinggang yang tidak membaik dengan obat-obatan yang biasa kita konsumsi kurang lebih dalam waktu 5 hari sampai seminggu, maka baiknya pemirsa semua datang untuk berobat kepada spesialis terkait sehingga bisa ditangani secara cepat. Karena apa? Karena low back pain sendiri, HNP sendiri yang membutuhkan tindakan operasi itu tidak lebih dari 10%. Sehingga sangat penting untuk mengatasi secara dini penyakit ini sehingga tidak memberat dan tidak membutuhkan tindakan yang agresif.
Wow, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Adam tentang penyakit low back pain ini. Nah, pemirsa, mungkin itu saja penyuluhan kita pada hari ini. Saya sebelumnya terima kasih dokter sama-sama di studio kita. Saya Ki mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.